Hari ini saya akan menjelaskan mengenai titik berat benda dua dimensi. Benda dua dimensi itu maksudnya benda yang berbentuk bidang atau selimut. Mungkin Anda pernah membayangkan misalnya plat baja atau mungkin triplek, papan. Itu tergolong benda dua dimensi. Termasuk mungkin helm dikeluarkan, isinya tinggal kulitnya saja. Nah, itu termasuk benda dua dimensi. Berarti itu mirip, helm itu mirip seperti selimut setengah bola misalkan ya. Kan ada helm yang mirip selimut setengah bola. Oke, nah sekarang kalau seandainya benda dua dimensi, titik beratnya itu saya simbolkan Z0. Nah, nanti koordinatnya adalah X0, Y0, maka X0-nya itu bisa dirumuskan sigma X per sigma A untuk mencari absisnya, untuk mencari ordinatnya Y0 sigma AY per sigma A. Di mana A itu merupakan area atau luas bidang atau luas selimut, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, kalau kita mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan mencari koordinat titik berat benda dua dimensi, maka kita harus mengingat beberapa tabel yang saya tuliskan di sini ya, yang sudah saya gambar di sini. Tabel yang pertama, kalau ada segitiga bidang, misalnya ini triplek ya, dipotong pakai cutter, kita mendapatkan bentuk seperti ini, bentuk segitiga. Jadi kalau diarsir itu artinya adalah ini tidak bisa ditembus ya, bidang ini ya. Nah, oke. Titik berat dari bidang segitiga ini adalah terletak pada sepertiga kali tingginya diukur dari alasnya. Nah, ini kalau juring lingkaran, titik beratnya pasti disungguh simetri karena dia simetris ya. Titik berat terhadap alas terhadap titik bawahnya di sini adalah AB. Lurus berarti panjang tali busur AB dibagi dengan api yang melengkung, berarti panjang lengkungan busur ini dikalikan dengan 2/3 R, di mana R itu adalah jari-jari dari juring tersebut. Kemudian yang ketiga ada bidang setengah lingkaran. Bidang setengah lingkaran, rumusnya bisa diturunkan dari sini kan. Kalau ini AB berarti ini R berarti kan 2R ya. Sedangkan AB yang melengkung ini adalah kalau setengah lingkaran, ini berarti keliling lingkaran, berarti PR. Nanti akan dapatkan hasil segini kalau dimasukkan. Jadi yang ketiga itu diturunkan dari yang atas juring lingkaran. Kemudian yang keempat itu adalah selimut kerucut. Kalau selimut kerucut, Anda bayangkan ini seperti topi ulang tahun dari kertas itu ya. Topi ulang tahun biasanya apa ya, ulang tahunnya anak-anak itu biasanya dikasih topi gitu ya. Nah, topi ulang tahun terbuat dari kertas, karton biasanya. Nah, ini tingginya misalnya T, titik beratnya disungguh simetri, jaraknya terhadap alas itu adalah sepertiga dari tingginya. Jaraknya terhadap alas itu sepertiga dari tingginya. Kalau selimut setengah bola, ini benda simetris, titik beratnya terletak pada sungguh simetri, jaraknya terhadap alas adalah setengah dari jari-jarinya. Nah, itulah beberapa tabel yang harus kita ingat kalau kita mengerjakan soal titik berat benda dua dimensi. Saya beri contoh soal yang pertama. Ada bangun seperti ini, berupa bidang, bentuknya seperti itu. Ini tidak tembus ya, karena bidang, ini bolong, tapi ini tidak tembus. Jadi kayak triplek di cutter, bentuknya seperti itu. Berapakah koordinat titik beratnya? Yang ditanya adalah X0, Y0, berapa? Caranya adalah kita pilah-pilah dulu benda menjadi beberapa bagian. Kalau soal ini kita pilah menjadi dua bagian aja seperti ini. Celing, nah seperti ini ya. Jadi benda satu ini saya angkat ini, benda ini ya, benda kotak yang ukurannya lumayan besar. Benda yang kedua adalah kotak yang kecil ini. Saya pilah menjadi dua bagian. Nah, masing-masing pasti punya titik berat kan. Titik berat itu perpotongan diagonal. Jadi set 1 itu adalah titik berat benda 1. Titik berat benda 1 ya. Sedangkan Z2 itu adalah titik berat benda 2. Benda yang teratur bentuknya, titik beratnya itu di tengah-tengah. Berarti untuk kotak ini adalah perpotongan diagonal titik beratnya. Nah, setelah itu maka kita bikin tabel seperti ini. Ding! Kalau kita lihat titik berat benda yang pertama, titik berat benda yang pertama ini adalah koordinatnya 1,2. 1,2 ditulis 1,2. Terus kemudian luas dari benda yang pertama, kita pakai luasan ya ini ya. Nah, luas benda yang pertama adalah 2 dikali 4, 8. Benda 2 itu ini.
Titik beratnya berarti ini kan tengah-tengahnya. Karena tengah-tengah berarti ini adalah 3,1. Makanya di sini tulis 31. Kalau luasnya, luas benda 2 adalah, nah ini 2 dikali 2 berarti 4. Kotak bentuknya, panjang kali lebar kan luasnya. Nah setelah itu baru kita masukkan ke rumus ini, X0 sama dengan sigma X per sigma A pakai area. Ini artinya A1X1 plus A2X2 per A1 plus A2. Jadi A kali X-nya, lihat, dikalikan, ini 8, ini juga dikalikan 12, dibagi dengan jumlah total A-nya, 8 tambah 4, 12. Jadi kalau dihitung ini 20 per 12 sama dengan 5 per 3. Gampang banget. Kalau Y0-nya sigma Y per sigma A. Jadi nanti A1 kali 1 plus A2 kali 2 dibagi dengan A1 plus A2. A1 kali Y1 16, A2 kali 2 4, dibagi total A12, berarti ini juga 20 per 12 sama 5 per 3. Jadi kalau begitu titik berat benda ini terletak pada koordinat 5 per 3, 5 per 3. Artinya absisnya 5 per 3, ordinatnya adalah 5 per 3. Soal yang kedua, ini ada benda bidang. Sebenarnya benda ini utuh, pertamanya berupa bidang bujur sangkar dengan sisi 12 cm, tapi kemudian dipotong bawahnya. Nah, berapakah jarak titik berat benda terhadap alasnya? Caranya, kita harus membagi benda, kalau ini dibagi menjadi 2 bagian. Karena ini juga belum ada sumbu X dan Y-nya, maka kita pasang sumbu X dan Y-nya seperti ini. Nah, ini bendanya sudah saya bagi menjadi 2 bagian, dan sudah saya gambar sumbu X, Y-nya. X saya taruh bawah karena memang jaraknya diukur terhadap alas, makanya X-nya saya taruh bawah. Bukan berarti nggak boleh ditaruh atas, taruh tengah, boleh ya, bebas. Tapi saya taruh bawah untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Nah, sedangkan Y-nya ini sebagai sumbu simetri. Nah, kalau dia Y itu sumbu simetri, titik beratnya pasti nanti di sumbu simetrinya ini. Di sumbu simetrinya ini. Jadi kita tinggal hanya menghitung Y0-nya saja. Kalau X0-nya pasti 0, ya. 0, sekian. Tapi kita tinggal ngitung Y0-nya saja. Jadi ini harus kita lihat benda yang pertama itu apa, benda yang kedua itu apa. Benda satunya ini dipilih sebagai bujur sangkar bidang yang penuh. Jadi artinya bujur sangkar sebelum dipotong penuh. Ini ya, sebelum dipotong. Nah, benda yang kedua itu adalah segitiga rongga. Jadi ini setelah dipotong kemudian dibuang ke tempat sampah. Bolong, ini nggak ada ya. Segitiga rongga. Nah, benda satu, karena ini bujur sangkar penuh, berarti titik beratnya terletak di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Berarti ini Z1 ini adalah titik berat benda yang pertama, Z2 itu titik berat benda yang kedua. Jadi lihat di sini bahwa jarak Z1 ke sumbu X berarti ordinat Z1 ini adalah 6. Ini kan 0,6 ya. Oke, karena ini tengah-tengah. Terus kemudian luasnya benda satu itu bujur sangkar penuh 12 kali 12 itu 144. Benda yang kedua segitiga rongga Y2, jarak titik berat terhadap alasnya kalau kita lihat tabel tadi itu adalah sepertiga tingginya. Sepertiga tingginya 6 di sini. Ini kan 6 ya. Jadi kalau begitu sepertiga kali 6 itu 2. Nah, sedangkan luas benda yang kedua yang merupakan segitiga rongga ini luasnya adalah setengah alas kali tinggi karena segitiga alasnya 16, tingginya 6. Ya, tapi ini kok negatif? Ya negatif karena ini benda rongga, kan bendanya tadi dibuang. Jadi luasnya min 36. Nah, terus kemudian tinggal ngitungnya saja sekarang. Nah, ini dihitung seperti biasa aja. Y0-nya berarti sigma Y per sigma A. Jadi A dikalikan Y ini ya, dikalikan biasa. Terus kemudian ini juga A kali Y kalikan biasa. Kemudian dibagi dengan jumlah luasnya. Akhirnya kita kalau ngitung ketemu 22 per 3 cm. Jadi kalau begitu jarak titik berat benda kira-kira di sini 22 per 3 itu kan 7 lebih sedikit ya. Kalau ini 6, 7 di sini kira-kira. Karena dipotong di bawah maka bergeser ke atas titik beratnya. Jaraknya terhadap alas itu adalah 22 per 3 cm. Nah, ini yang nomor 3, di mana titik berat dari benda bidang seperti ini. Pertama kali kita harus memecah benda ini menjadi 3 bagian. Jering seperti ini.
Jadi ada 3 bagian benda. Benda yang pertama itu adalah benda setengah juring lingkaran tapi rongga, setengah juring lingkaran rongga. Titik beratnya di sumbu simetri, saya namakan Z1. Ini benda 1. Benda 2 juga rongga, setengah juring lingkaran rongga. Nah, ini titik beratnya Z2 di sumbu simetrinya. Terus kemudian benda yang ketiga adalah juring lingkaran, juring setengah lingkaran yang penuh. Titik beratnya juga di sumbu simetri ini Z3. Nah, setelah itu kita data masing-masing titik berat dan luasannya. Nah, kita sudah bikin data seperti ini ya. Jadi kalau benda 1, Y1 karena juring dari alasnya itu jaraknya adalah 4R1 per 3B, di mana R1 itu jari-jari daripada benda 1. Jari-jarinya ini kan R ya. Jadi akhirnya 4R per 3B. Kalau luasnya, ini luas setengah lingkaran. Kalau luas lingkaran PR kuadrat, setengah lingkaran ya setengah kali PR kuadrat. Tapi jari-jarinya itu sama dengan R di sini. Jadi makanya ditulis setengah PR kuadrat. Tapi minus. Kenapa minus? Karena bendanya rongga. Terus kemudian benda yang kedua adalah ini. Juring setengah lingkaran rongga. Nah, Y2-nya jarak titik berat ke sini ya sama dengan yang pertama kan. 4R per 3B. Terus kemudian luasnya juga sama dengan yang pertama, min setengah PR kuadrat. Terus benda yang ketiga itu dipilih ini. Benda yang ketiga adalah juring setengah lingkaran sebelum dironggai, sebelum dipotong gitu. Penuh berarti. Nah, Z3 terhadap alas, menurut tabel tadi kan jaraknya 4R per 3B. Jari-jari benda yang ketiga ini adalah 2R. Jadi dikalikan dengan 2R. Akhirnya 8R per 3B. Ini akhirnya 8R per 3B. Kalau luas benda yang ketiga itu kan setengah lingkaran juga. Setengah BR 3 pangkat 2. Berarti setengah B jari-jarinya untuk benda 3 itu 2R kuadrat. Akhirnya kita dapatkan 2BR kuadrat. Terus masuk ke rumus Y0 sama dengan sigma Y per sigma A. Itu artinya seperti ini. Kita masukkan datanya ini. Kita masukkan A kali Y dimasukkan, A kali Y dimasukkan, A semua dimasukkan terus dijumlah. Hasil akhirnya adalah 4R per Pi. Pi itu ya 3,14 itu. Jadi titik berat dari benda semacam itu adalah 0,4R per Pi. Kenapa X0-nya tadi tidak dihitung? Karena Y itu sebagai sumbu simetri. Jadi tidak perlu dihitung. Kalau Y itu sebagai sumbu simetri, X0-nya itu pasti 0. Artinya titik beratnya pasti di sumbu simetri ini. Kan berarti 0, sekian. Jadi kita hanya mencari I0-nya ini. Soal nomor 4. Ini disuruh menentukan titik berat benda terhadap alasnya. Saya jelaskan dulu soal ini. Ini adalah selimut setengah bola, terus kemudian di sini ada selimut silinder. Jadi ini bolong ya. Ini bolong. Berapa jarak titik berat benda terhadap alasnya? Dalam soal ini kan belum diketahui di mana letak sumbu X dan Y-nya. Nanti kita gambar, terus kemudian kita pilah bendanya menjadi 2 bagian, kemudian kita tentukan titik beratnya masing-masing benda. Gambarnya seperti ini jadinya. Cering. Nah, ini sudah saya tentukan. Benda 1 itu adalah selimut silinder, kemudian benda yang kedua adalah selimut setengah bola. Jadi sekali lagi benda ini bolong ya, bolong. Nah, titik berat masing-masing karena silinder itu punya tengah-tengah, titik beratnya di tengah-tengah. Artinya jarak Z1 ke sumbu X ini adalah R karena tingginya 2R. Sedangkan selimut setengah bola itu adalah benda simetris, titik beratnya pasti di sumbu simetri. Titik berat Z2 terhadap alas, kalau Anda ingat tadi tabelnya adalah setengah R sini, terhadap alas ya. Oke, sekarang kita harus membuat data dulu. Ditinjau per benda. Nah, kita sudah punya data seperti ini ya. Perhatikan baik-baik di sini. Kita hanya menghitung Y0-nya saja. Kenapa? Karena ini disuruh menentukan jarak titik berat terhadap alasnya. Makanya sumbu Y saya bikin sebagai sumbu simetri sehingga X0-nya pasti 0. Jadi nggak perlu dihitung, apalagi nggak ditanyakan itu ya. Yang ditanyakan jarak titik berat benda terhadap alasnya, terhadap sumbu X berarti. Artinya bahwa kita mencari Y0. Nah, sekarang coba perhatikan. Y1 itu kan jarak Z1 ke sumbu X. Ordinat ya. Kalau Y2 itu jarak Z2 ke sumbu X.
Semua dihitung terhadap sumbu X, ordinat itu, bukan terhadap alas benda. Jadi benda satu, Anda lihat di situ adalah silinder. Tengah-tengah ini, tengah-tengah silinder. Berarti jarak C1 ke sumbu X itu adalah R, makanya ditulis R. Kalau luas benda selimut silinder itu kan 2πr dikalikan dengan tingginya. Jadi 2πr dikalikan 2r berarti 4πr kuadrat. Kemudian benda 2 itu selimut setengah bola. Y2-nya berapa? Kalau ini diukur terhadap alasnya kan menurut tabel setengah R tadi ya. Tapi Y2 itu jarak Z2 ke sumbu X. Jadi ini 2R ditambah setengah R. Jadi 2R tambah setengah R jadinya 2,5R. Hati-hati ya ini ya. Kemudian luas benda 2 itu selimut setengah bola. Kalau luas bola seluruhnya kan 4πr kuadrat. Karena hanya separuh ya kalikan setengah. Jadi setengah kali 4pi. Jari-jari dari bola ini adalah R. Jadi R kuadrat. Akhirnya dapat 2πr kuadrat. Nah, setelah selesai mendata seperti ini ya kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Kita selanjutnya tinggal masukkan ke rumus Y0 sama dengan sigma Y per sigma A. Jadi ini artinya A1 Y1 plus A2 Y2 plus A1 plus A2. Tinggal masuk aja A kali Y masuk, A kali Y dimasukkan ya. Nah, terus kemudian dibagi dengan jumlah A total. Nah, akhirnya kita dapatkan ini kan bisa dicoret ya, biar kuadratnya bisa dicoret, cret gitu. Jadi ini tinggal 4R ditambah 5R dibagi 4 tambah 2, 6. Jadi ini kalau saya jumlahkan 9R dibagi 6 alias 3 per 2R. Jadi kalau begitu jarak titik berat Z0 terhadap alas adalah 3 per 2R. Kalau di sini kan R ya, jadi agak sedikit naik. Di sini letaknya. Jaraknya adalah 3 per 2R dari alas benda tersebut. It's very easy problem. Physics is very easy and fun. Begitu mudah.